Oke, seharusnya sudah nampak ya screen-nya punya saya nih. Jadi pertama saya akan jalankan dulu Visual Studio-nya. Oke. Oke, ya kita open project dulu. Ini masih loading rupanya. Oke, open project ya di sini ya. Open, belum bisa ini. Oke, tunggu sebentar. Oke, project yang satu ini ya, di A21, project yang sama yang kemarin, yang minggu lalu ya. Oke. Yang terakhir kita membuat satu buah program untuk menghitung hasil akhir ya, ataupun untuk mendapatkan grade-nya atau murni di sini. Oke. Kemarin kita sudah belajar mengenai yang namanya function ya. Contoh yang kemarin kita ada buat satu buah function, nama functionnya ini is nilai oke. Oke. Ini yang kemarin. Nah, di sini saya akan tambahkan satu buah form lagi di bagian conditional statement ya, di Solution Explorer ya tentunya, di Solution Explorer klik kanan di bagian project. Oke, nah pilih add, kemudian pilih Windows Form. Untuk nama form di sini saya nggak ganti lagi, di sini tetap form 3 saja, langsung diklik di tombol add. Oke, form 3 sudah kita buat. Nextnya kita set dulu di bagian ini program.js ya. Kita set yang jalan duluan nanti adalah form 3. Oke, form 3 dulu ya, form 3.
satu bentuk lagi untuk yang kondisional, ada yang namanya switch, ya, namanya adalah switch. Contoh switch ini lebih sederhana dari bentuk if, ya. Jadi contohnya seperti ini. Kita akan ambil satu buah label, ya, label, kemudian ambil satu buah, pakai combo box saja, ya. Ini combo. Oke, kemudian kita ambil lagi tombol, ya, button. Oke, tombolnya kita copy aja supaya sama ukurannya. Di bagian properti kita edit dulu untuk bagian propertinya. Untuk yang formnya dulu, ya. Untuk form, ini form 3 kita ganti teksnya, bagian teks. Bagian teks kita ganti contohnya cek warna. Oke. Kemudian ini yang bagian icon-nya, ini namanya icon-nya, ini icon-nya kita ganti. Ini jadi false, ya, so icon false, atau ini jangan cek warna, set warna background saja kita buat, ya, set warna background. Untuk yang label 1 kita ganti bagian teksnya, kita ganti pilih warna. Oke. Button 1 teksnya kita ganti set warna background. Atau singkat aja set warna. Kemudian untuk button 2 reset warna, ya. Jadi nanti di bagian sini ini ada list atau kumpulan dari warna-warna, ya. Red lah, green lah, dan sebagainya. Oke. Kemudian untuk yang bagian ini ketika diklik set warna maka latarnya akan berubah sesuai dengan warna di sini. Reset warna fungsinya untuk mengembalikan ke warna defaultnya, yaitu warna yang seperti ini. Oke, nah kita cek dulu. Warna default untuk back color itu warnanya adalah control namanya, ya. Jadi kita coba ambil ini, ada nggak yang namanya control di sini. Oke, baru ini kita berikan namanya dulu, ya, untuk pemberian nama. Untuk yang combo box ini kita ganti ini CBO warna, ya, combo box warna. Kemudian bagian yang kemarin yang pernah kita ganti bagian ini drop down style, kita ganti jadi drop down list supaya tidak bisa diganti-ganti lagi, ya, nggak bisa diedit lagi. Oke, jadi ini CBO warna, ini button kita set BTN set warna untuk bagian namanya, BTN set warna, reset warna, BTN reset warna. Oke, nah untuk list atau item-item dari combo box ini, nah kemarin pernah saya ajarkan untuk pakai bagian propertinya, yaitu bagian items, ya kan, items collection. Oke, nah di sini bisa aja kita masukkan red, green, blue, yellow, purple, nah, black, dan sebagainya. Oke, anggap saja warnanya nanti seperti ini dulu. Oke, nah ketika oke, kalau kita run, kita lihat dulu hasilnya. Seharusnya nanti untuk bagian combo box itu sudah bertambah warna-warnanya.
Oke, sini sudah jalan. Kalau kita klik di drop down, nah di sini kan ada muncul list dari warna-warna di sini ya. Nah, selain menggunakan cara properties yang tadi, menambahkan properties itu properties item, kita juga bisa menggunakan bagian code ya. Kita bisa pakai code saja. Jadi ini yang itemsnya ini saya hapus dulu. Oke. Hapus saja ya. Tadi ini udah kosong ya. Nah, cara kedua kita bisa lewat code aja sih. Jadi untuk lewat code kita bisa tambahkan di bagian form load-nya ya. Form load itu adalah sebuah event pada saat sebuah form dijalankan ya, pada saat sebuah form pada saat awal formnya kita buka. Oke, sebelum formnya muncul, maka bagian form load nanti akan dieksekusi dulu. Oke, nah untuk masuk ke bagian event form load, kita gunakan ini, bagian title bar, klik 2 kali. Oke, setelah klik 2 kali, maka di sini kita akan masuk ke bagian form load. Ya, ini bagian form load-nya. Oke, nah apapun code yang kita masukkan di bagian form load, ini akan dieksekusi, ya, akan dijalankan pada saat formnya awal dibuka. Oke, nah untuk menambahkan item ke combo box, kita bisa gunakan cbwarna.items.add. Ya, cbwarna.items.add. Contoh ada warna red ya, kemudian tambah lagi green. Black kayaknya nggak usah, nanti teksnya nggak nampak pula. Purple aja ya. Kita warna blue dada, white contohnya ya. Oke, kita coba tes di sini. Ini kita pakai code ya, ini yang pakai code. Nah, ini bisa juga ya, lewat menggunakan code. Ya. Jadi ada 2 cara. Kalau kamu mau pakai yang lewat properties ini boleh ya, mau pakai code juga nggak masalah. Oke, intinya kalau di dalam form kamu ada beberapa combo box, nah harus sama ya, usahakan sama. Jadi kalau satu combo box kamu isi itemnya pakai properties, combo box yang satu lagi pakai code. Nah itu nanti bingung kita ya, waktu waktu untuk mengecek ya, untuk pengecekan. Nah itu agak membingungkan nanti. Ini kok lewat properti, yang satu ini kok lewat code ya. Jadi usahakan jangan berbeda seperti itu, usahakan disamakan. Oke, contohnya, oke, baru nextnya kita gunakan ini. Kita klik 2 kali di button set warna, ya, di button set warna. Jadi kalau ini warnanya kan ada red, ada green, ada blue, ada yellow, purple, orange, white, ya. Yang kita cek berarti kan ini red, green, blue, dan sebagainya. Oke, jadi kita tulisnya seperti ini, switch buka kurung, cbo warna dot selected items dot toString ya. cbo item selected item dot toString. Ini dot toString, ini harus buka turut ya, kalau enggak dia error.
Oke. Jadi ada case-nya nih ya, kondisinya kan ada sebanyak 2, 4, 6, 7. Ada sebanyak 7 kondisi di sini. Red, green, blue, yellow, purple, orange, white. Oke. Jadi untuk penulisan kondisinya kita bisa tulis seperti ini. Case dari red this dot back color sama dengan color dot untuk ini penulisannya kayaknya ada salah, kita cek dulu. Switch case bisa, sintaksnya kadang agak lupa, dicek aja. Switch, oh harus apa? Titik 2 di sini. Case di case Oke, ini sebut satu variabel aja. String UD warna. CPU warna dot selected dot to string. Switch dari UD warna. Ya. Oh, sorry, kelupaan breaknya, bagian breaknya. Ini harus ada breaknya dulu. Baru nextnya ini selain red ada green. Kalau green this dot back color sama dengan color dot green. Nah, tulisnya seperti ini. Break harus tambahkan break ya. Case red, green, blue. This dot back color sama dengan color dot blue. Break. Blue ada yellow ya. Yellow. This dot back color sama dengan color dot yellow. Break. This dot color sama dengan color break orange sama white terakhir. This orange. This dot back color orange. Break. Tulisannya seperti ini. Nah, contoh kita jalankan dulu. Oke, green set warna, ini jadi warna hijau, warna merah, yellow, oke, purple, orange, white. Nah, ini yang warna putih. Nah, warna putih mungkin nggak terlalu nampak perubahannya. Oke, nah jadi ada ini satu tombol lagi reset warna untuk mengembalikan ke warna asal.
ya, yaitu warna sistem. Oke, klik 2 kali di reset warna, kita tambahkan this dot back color sama dengan system dot color dot apa warna dari sistem, warna default nih. Warna defaultnya control text back color nama warnanya control. Seperti ini, system dot color dulu sisa system color. System color, oke, ini system color. Jadi ini untuk mereset kembali aja sih, untuk di reset kembali warnanya. Oke, jadi ini white, nah ini nampak putih. Kalau reset, nah balik lagi ya, green, nah reset kembali lagi ke warna asalnya. Oke, satu lagi ini ya, kalau misalkan tidak dipilih apapun ya, warnanya tidak dipilih apapun, langsung klik set warna, ya kan? Nah ini nanti jadinya masuk, seharusnya terjadi error di sini. Nah ini udah terjadi error di sini, ya. Ini kita udah dapat error di sini. Di sini kita perlu menambahkan atau menggunakan if ya, kondisi if di sini dulu ya. Jadi if, cara kita mengecek apakah sebuah item sudah diseleksi atau belum. Nah, cara paling mudah kita bisa pakai ini. If selected, if buka kurung, cbo warna dot selected index lebih besar atau sama dengan 0 ya. Nah, atau lebih kecil dari 0. Nah, checkbox so pilih warna return untuk keluar dari void di sini ya, untuk keluar dari void. Begitu dia jumpa return, maka baris di bawah tidak akan dikerjakan lagi. Oke. Nah, sini kita coba tes. Nah, contoh ini kosong ya, set warna. Nanti ada muncul nih, pilih warna ya. Nah, kita pilih orange. Nah, orange reset kembali ya. Yellow dan seterusnya. Oke. Nah, gimana kalau ada warna yang tidak masuk dalam case di sini? Contoh di sini saya pilih cbo warna dot items ya, warna lain. Nah, oke. Nah, warna lainnya nggak tahu nih. Nah, kita bisa tambahkan di sini default jadi 2 distort back color, atau kita tambahkan pesannya aja. Ini klik dulu checkbox warna lainnya, contoh. Oke, default warna lainnya. Jadi kalau ini green, ini di set ya. Kalau kita pilih others, nanti yang muncul ini warna lainnya ya. Reset kembali. Nah, kalau kita lihat jalannya
program ya, simple, sebenarnya simple. Jadi yang pertama ini kita add dulu item-itemnya ya. Red, green, blue, yellow, purple, orange, white, other. Oke, sudah kita add. Ketika kita klik di tombol set warna, maka yang pertama adalah kita lakukan pengecekan dulu. Ini untuk pengecekannya ya. Cek dulu apakah item ini combo boxnya sudah ada yang dipilih atau tidak. Cara mengecek apakah combo boxnya ada dipilih atau tidak, kita bisa gunakan ini. Nah, CB warna selected index lebih kecil dari 0 ya. Indeks di sini maksudnya adalah nomor itemnya ya, nomor dari item-item di sini. Nomor yang pertama adalah ini, red. Oke. Indeks, karena indeks maka itu startnya dari 0. Jadi kalau indeksnya lebih besar dari 0, berarti lebih besar atau sama dengan 0 berarti sudah terpilih ya. Jadi ini indeks yang ke-0, ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Nah, cara kita cek sudah terpilih atau belum salah satu indeks gimana? Gunakan saja selected index yang lebih kecil dari 0 ya. Kalau dapatnya selected indeksnya lebih kecil dari 0, berarti itu artinya adalah tidak ada satupun item yang terpilih. Ya. Kalau selected indeksnya lebih kecil dari 0, maka artinya adalah tidak ada satupun item yang terpilih. Ya. Nah, kalau tidak ada satupun, berarti kita bisa tampilkan aja pesannya. Checkbox.show, pilih warna return, keluar dari void di sini ya, keluar dari program. Oke. Nah, kemudian sebenarnya bisa aja kita balikkan ya, kita balikkan lebih besar sama dengan 0 ya, lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau kita mau pakai yang seperti ini berarti di depan kita perlu tambah tanda seru ya, kita perlu tambahkan tanda seru di bagian depan. Oke. Kemudian di sini buka kurung, di sini kita tutup kurung ya. Not. Nah, ini not. Ini berarti tanda tidak ya. Jika selected CB warna selected indeksnya lebih besar dari 0. Jika tidak ya, ini adalah not ya. Sama aja hasilnya dengan penulisan yang pertama. Oke. Jadi untuk cara Oke, nah jadi untuk penulisan sebenarnya tergantung kamu ya. Alternatifnya kamu mau pakai yang gimana, nah, sama aja sih. Ya. Kalau ini kan kebalikannya. Jika CB warna selected indeksnya tidak sama dengan 0, kira-kira gitu. Ya, ini penulisannya. Oke. Jika not, jika tidak. Ya. Atau bisa juga seperti ini. Contoh ya, seganti lagi. Tidak sama dengan minus 1. Oh iya, sorry, ini. If CB warna dot selected index minus 1. Ya. Minus 1 itu artinya adalah tidak ada satupun item yang terpilih. Sama aja penulisannya. Ya. Jadi ini. Nah, pilih warna. Sama juga kan? Ya. Jadi mau tulis seperti ini bisa, bisa. Ya. Atau mau pakai not yang tadi, ya tanda seru bisa, tidak masalah. Ya, penulisannya macam-macam sih, tapi tujuannya tetap sama untuk mengecek apakah sebuah combo box warnanya sudah terpilih atau tidak. Oke, nah jika kondisi di sini tidak memenuhi, maka otomatis tidak akan menjalankan return di sini, ya kan? Maka akan lanjut ke coding di bawah. Nah, untuk coding di bawah ini kita pakai switch. Sebenarnya bisa aja kita pakai if juga ya untuk yang seperti ini. Bisa pakai if, cuma kalau yang seperti ini kebanyakan sih kita gunakan switch saja karena bentuk switch ini lebih sederhana penulisannya ya. Nah, untuk yang ini switch ini kita perlu satu buah variabel ya. Kita katakan sebuah variabel atau sebuah nilai
yang mau kita cek, ya, yang mau kita cek nilainya apa-apa saja. Nah, contoh di sini untuk yang mau kita cek kan ada combo box warna ini kan, ya kan? Nah, berarti pertama di sini buat satu buah variabel dulu. Nama variabelnya kode warna. Oke. Nilai dari variabel kode warna adalah diambil dari combo box warna. Di mana yang kita ambil adalah item yang terpilih, ya. Untuk mengambil nilai dari item yang terpilih kita pakai ini cbo warna dot selected items dot toString. Oke, ini untuk ambil nilai dari combo box di sini, item yang terpilih, ya, tentunya untuk item yang terpilih. Oke, baru kita gunakan switch, ya, switch dari variabel kode warna. Di mana untuk variabel kode warna ini dia punya beberapa kondisi. Ada sebanyak 2, 4, 6, 8. Ada sebanyak 8 kondisi di sini. Ada red, ada green, ada blue, sampai dengan others. Ya. Nah, untuk masing-masing kondisi, ini untuk yang switch, berarti kita switch-nya adalah kode warnanya. Ya. Yang mau kita cek variabelnya adalah variabel kode warna. Oke. Nah, untuk yang switch kita wajib menggunakan kurung kurau pembuka dan kurung kurau penutup di bagian akhir. Ya. Nah, kemudian kita cek satu-satu nilai warnanya. Contoh seperti ini. Case spasi, kenapa harus menggunakan petik 2? Karena ini adalah string, ya. Karena ini adalah string, maka kita wajib pakai petik 2. Ya, kecuali nanti kalau ini berupa angka itu tidak perlu petik 2 lagi. Oke. Nah, case red, jika merah, jika kode warnanya bernilai merah, maka kita kerjakan ini 2 baris ini. This dot backcolor sama dengan color dot red. Nah, penulisan ini artinya apa? This ini artinya apa? This ini maksudnya adalah mengacu ke form itu sendiri, ya. Kita kan mau set form 3 ini warna back color-nya ini. Nah, jadi kita mau mengacu ke diri sendiri, ke form 3 ini sendiri. Nah, untuk mengacu ke form sendiri, kita gunakan adalah this. Kata kuncinya this. Di sini berarti dirinya sendiri, ya. Dalam artian berarti form itu sendiri, ya. Nah, form berarti this ini mengacu ke siapa? Ke form 3. Oke. Berarti bisa kita artikan sebagai form 3 back color-nya adalah warna merah, ya. Untuk menyebutkan warna kita harus tambahkan ini di awalannya, color, ya. Berarti this dot back color, berarti form ini warna latarnya berwarna merah, kira-kira gitu. Oke. Nah, kenapa harus ada break? Nah, kalau misalkan tidak kita gunakan break, hasilnya apa? Setelah dia kerjakan red ini, dia akan mengerjakan green lagi, akan kerjakan blue lagi, akan kerjakan yellow lagi, akan kerjakan purple sampai dengan orange. Ya, jadi efeknya nanti salah, hasilnya nanti salah. Yang kita mau set red, nanti yang terset adalah jadinya white. Nah, yang mau kita set green, yang terset adalah white juga. Nah, salah nanti hasilnya, ya. Jadi break ini fungsinya untuk keluar, ya, keluar dari switch-nya, memaksa keluar. Kenapa harus kita paksa keluar? Karena memang sudah ketemu satu kondisi yang benar, ya. Contoh kita input nilainya yellow. Nah, cek dulu yellow tidak, oh bukan. Ah, ini dapat. Nah, kerjakan ini, setelah kerjakan perlu lagi nggak cek case yang lain? Tidak perlu. Nah, makanya di sini kita menambahkan break di sini, ya. Oke, makanya di sini di setiap case wajib menambahkan break. Nah, gimana kalau yang kode warna ini tidak ada satupun dari case di sini, ya? Tidak ada satupun, bukan red, bukan green, bukan blue, bukan yellow juga, bukan purple, bukan orange, bukan white juga, maka akan masuk ke bagian default-nya, ya. Jadi contohnya ini saya ada tambahkan satu lagi others. Nah, cek
others. Nah, tidak. Nah, terakhir masuk ke mana? Masuk ke bagian sini, defaultnya. Ini checkbox so warna lainnya. Tetap harus gunakan break juga, ya, untuk bagian defaultnya. Oke. Nah, jadi inilah penulisan dari switch. Nah, kalau kamu jumpa kondisi yang seperti ini, yang cuma mengecek nilai, ya, nilainya cuma ada red, ada green, ada ini. Nah, tanpa ada kondisi yang agak kompleks, kamu cukup gunakan switch. Jangan pakai if lagi, ya. Tidak cocok untuk pakai if, ya. Sebenarnya bisa saja, ya. Sebenarnya oke aja kalau kamu mau pakai if, sebenarnya juga bisa. Cuma yang if ini biasanya kita gunakan untuk kondisi yang agak kompleks, ya. Kondisi-kondisi yang apa ya, kita bilang yang dia ada pakai and lah, ada pakai operator not lah, ada pakai or, nah, dan sebagainya. Dan kondisinya ada beberapa, ya. Kondisinya agak banyak, ya. Nah, kalau yang penulisan seperti ini, yang switch ini, tentunya lebih gampang kita baca, ya. Lebih mudah kita membaca yang switch di sini daripada kita baca yang if nantinya. Oke. Nah, bisa paham nggak sampai di sini? Oke, ada pertanyaan? Silakan. Silakan ditanyakan apa yang kurang jelas mungkin. Ya, ada? Penulisan switch, ya, nggak ada? Oke. Nggak ada ya? Oke. Saya lanjutkan. Jadi untuk yang switch ini bisa aja kita ganti jadi kodenya, ya, kode warna. Contoh ini sekomentar, ya, sebuat jadi komentar, ya. Untuk buat jadi komentar kita bisa gunakan ini, comment out the selected lines. Nah, tadi kan saya bilang indeks. Indeks itu dimulai dari 0, ya kan? Jadi red ini 0, green ini 1, blue 2, 3, 4, 5, 6, dan yang others ini kita nggak masuk, ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Oke. Nah, kita bisa pakai nomornya, ya. Kita bisa gunakan nomornya. Jadi contohnya seperti ini nih. Switch, kita gunakan switch. Masih sama, kita gunakan switch. Switch dari cbo warna dot selected index, ya, nomor indeksnya. Oke, kita pakai adalah nomor indeksnya, ya. Jadi kalau 0 berarti red dan seterusnya. Oke, ini copy aja dari sini. Nah, saya pastekan kembali ke sini. Ini uncomment, ya. Untuk menghilangkan komentar kita klik di icon yang satu nih, uncomment. Oke. Nah, case 0, 1, 2, 3, 5. Nah, kita bisa tulisnya seperti ini, ya. Kita bisa penulisan seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, kalau nomor indeks yang ini, yang red yang kita pilih, berarti dia nomor indeksnya 0, ya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi kalau 0 berarti itu merah. Kalau 1 berarti itu green, 2 berarti blue, nah 3 berarti yellow, nah dan sebagainya, ya. Kalau kita jalankan hasilnya sama nggak? Sama, ya. Oke, kita tes. Nah, kita buktikan sama nggak ini? Nah, sama, yellow, nah, orange, ya kan? Nah, nggak masalah, ya kan? Nah, green, nah, others, warna lainnya, reset. Oke, nah jadi yang case ini kita bisa pakai angka juga, ya. Angka juga nggak masalah. Oke. Nah, ini yang contoh ini pakai string.
Ini yang menggunakan kode warnanya red, green, blue, dan sebagainya. Ini yang menggunakan nomor urutnya. Ya, red ini nomor urut ke 0, indeks ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6, dan seterusnya. Oke, nah itu contohnya. Ya. Nah, kemudian ini sekalian saya mau bahas sedikit sambilan kebetulan ketemu case yang seperti ini. Jadi ini kan penulisannya panjang nih, red, green, blue, bla bla bla. Nah, kalau nanti warna kita ada banyak, berarti tentunya CPU warnanya makin panjang, ya kan? Nah, sebenarnya kita bisa gunakan, nah pernah pakai array ya? Array tahu? Array itu apa kira-kira? Ada yang di mata kuliah algoritma seharusnya sudah pernah pakai array nih. Nah, array itu kira-kira Mesen data. apa? Ya, gimana? Kita mesen data. Mesen tempat. Mesen tempat. Mesen tempat. Untuk satu itu. Maksudnya tempat apa ini? Nah, Kayak datanya kita pesan tempat untuk data tersebut. pesan tempat untuk data tersebut berarti variabel gitu. Iya, Sir. Jadi beda variabel dengan array bedanya apa? Array itu kita bisa tentuin mau berapa memori yang kita pakai ke dalamnya. Data maksudnya. Data. Berapa data. Contoh Berapa? kayak array A itu kayak kita tentuin 5. Berarti kita bisa input 5 warna di dalam array A itu. Oh, iya. Oke. Ya. Jadi, konsep array betul ya, seperti yang dijelaskan ya, yang sama kawan kamu bilang Michael ataupun Farhan. Nah, benar ya. Jadi array ini mungkin lebih gampang untuk kita pahami, namanya adalah jumlah elemen ya. Dalam satu array ini lebih ke arah struktur data ya, sebuah struktur data ya. Struktur data yang di dalamnya terkandung n elemen sebanyak n. Nah, n-nya kita belum tahu berapa ya. Tergantung yang dibuat oleh si user ini mau berapa elemen ya. Sekian elemen ya, n elemen kira-kira seperti itu. Oke. Nah, untuk deklarasi array contoh kalau di C kita bisa pakai seperti ini. Kalau nggak salah ingat string dari colors. Nah, sama dengan seharusnya seperti ini sih. String ini penanda array. Ya, ini adalah penanda array. Contoh ini red, green, blue, kemudian ada yellow, oke, ada purple, ada orange, ada white, ada others yang terakhir. Others yang nggak nampak. Nah, ini dia others. Nah, oke, jadi kita bisa manfaatkan pakai array ini aja, ya. Kita bisa pakai perulangan looping for, ya. Kita bisa pakai looping. Nah, mungkin kamu belum pernah pakai. Kalau for yang biasa, seharusnya kamu pernah pakai for i as integer, ya. I titik 2 i sama dengan 1, i lebih kecil dari sekian, i plus plus, ya kan? Nah, itu gampang. Nah, saya perkenalkan nih, ada satu namanya for each. For each string color in colors. Oke, CBO warna dot items dot add. Oke, nah perhatikan penulis ini sekomentari ya, sebuah komen. Perhatikan perbedaannya sama sebenarnya, hasilnya sama, jumlah barisnya lebih sedikit.
Kalau kita jalankan, sama kan hasilnya, ya. Ini sudah sekomen ya, berarti ini nggak dieksekusi lagi. Oke, nah perhatikan penulisan for each di sini. Sebenarnya bisa saja contoh yang lainnya. Contoh kalau kamu terbiasa pakai for ini ya, for int i startnya dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I lebih kecil sama dengan 7, I plus plus. Bisa nggak seperti ini? Bisa juga sih. CB warna dot items dot add colors yang ke I. Nah, sama nggak penulisannya? Sama hasilnya. Kalau kita jalankan, nah sama juga, ya kan? Nah, oke. Jadi ini kan kita hitung manual nih. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya kan? Kita pakai cara hitung manual. Nah, misalkan kita buang satu ini, ya, atau kita mau tambah yang lain lagi. Kita tambah satu lagi, contohnya di sini. Nah, kita tambah lagi contoh pink. Begitu kita tambah satu item di sini, berarti ini kita harus ubah lagi, ya kan? Kita harus ubah manual lagi. Nah, gimana kalau caranya kita nggak mau ubah nih? Nah, tinggal ambil aja nih berapa length-nya. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Colors.length dikurang 1. Colors.length. Length ini dia fungsinya untuk mengambil ada berapa banyak elemen di dalam array kita. Jadi contoh 2, 4, 6, 8, 9. Ada 9 elemen totalnya, ya kan? Ada 9 elemen totalnya. Kenapa harus kurang 1? Karena array dimulai dari indeksnya adalah ke 0, ya. Kalau nanti kita nggak kurang 1, nanti terjadi error yang ada. Karena yang indeks ke-9 nggak ada. Oke. Dan kalau kita jalankan, nah, hasilnya ya sama. Nah, otomatis. Ya. Jadi kalau kita mau tambah item apapun, ya nggak masalah lagi. Ya. Kita mau tambah berapapun di sini, mau tambah lagi, untuk goal, nah, apapun yang kita tambah ya tetap muncul, nggak masalah kalau kita pakai for yang seperti ini, ya kan? Nah, jadi lebih disarankan sebenarnya untuk menambahkan item-item di ini, di satu buah combo box, sebenarnya lebih disarankan kita pakai code aja sih, ya, karena kita bisa gunakan contoh code-nya yang seperti ini. Nah, ya. Nah, kemudian pakai for ini atau pakai for ini aja, lebih disarankan pakai for each sebenarnya, ya. Walaupun kamu tetap bisa pakai yang satu ini, ya. Ini paham ya penulisannya. For int i sama dengan 0, berarti start dari 0 sampai dengan length-nya. Length-nya contoh length array kita ada 10 elemen nih. Nah, 10 elemen dikurang 1. Kenapa kurang 1? Karena kita start dari 0. Kalau dari 0 ada 10 elemen, berarti 0 sampai dengan 9 saja, ya kan? Nggak mungkin 0 sampai dengan 10. Kalau 0 sampai dengan 10 berarti totalnya sudah menjadi 11 elemen. Nah, itu tentunya udah salah, ya kan? Nah, jadi ini bentuk yang pertama, kamu bisa pakai ini juga. Nah, bentuk yang kedua, kamu bisa gunakan yang seperti ini, for each. Nah, for each ini simple sebenarnya. Jadi ini kan sebenarnya string ya kan? Variable ini, ya, struktur data colors ini adalah kumpulan dari string, ya, kumpulan dari string. Oke, kumpulan loh, bukan string ya, kumpulan dari beberapa string, kan gitu, ya kan? Nah, untuk supaya kita pecah, ya, kumpulan dari string itu menjadi masing-masing satu-satu elemen. Nah, kita bisa pakai yang namanya for each di sini. Oke, for each, nah, deklarasi dulu satu buah variabel untuk menampung satu-satu ini, ya, menampung nilai red, menampung nilai green, blue, dan seterusnya. Dalam bentuk looping, dia akan loop satu-satu elemen, ya.
Yang pertama elemen red. Nah, elemen rednya akan disimpan di variabel color, ya. Elemen green, loop lagi. Elemen yang berikutnya green. Green akan disimpan di variabel color dan seterusnya sampai habis, sampai elemen terakhir gold. Ya, semuanya nanti akan disimpan di variabel color. Oke, jadi ini nama variabel suka-suka ya, nggak harus. Kalau ini colors berarti ini nggak boleh ada S, nggak harus ya, nggak ada ketentuan seperti itu ya di penulisan for each ini. Kamu mau pakai AAA, nah di sini pun harus AAA gitu ya. Ini kebetulan ini supaya lebih gampang kita pahami aja ya, bahwasanya ini color ini adalah tunggal satu warna, sementara color ini maksudnya adalah kumpulan dari warna, kira-kira gitu ya. Jadi penamaan variabel juga jangan sembarangan kita namai ya. Kalau yang kumpulan biasanya di apa, yang array ini biasanya sebuah menggambarkan kumpulan colors, kumpulan dari beberapa warna, kira-kira gitu ya. Ini dijalankan hasilnya akan sama persis. Oke, bisa dipahami dulu sampai di sini, bisa ditangkap dulu apa yang saya sampaikan. Ya, bisa? Ada pertanyaan sampai di sini sejauh ini? So boleh jelasin yang for each lagi gak? Oh, ya oke, saya ulangi lagi. Oke. Ya, untuk setiap. Nah, jadi gampangnya kamu bisa di bahasa Indonesia kan, dibuat dalam bahasa Indonesia aja ya. Kita buat dalam bahasa Indonesia. For each, untuk setiap ya, colors ya. Untuk setiap elemen dari colors ya. Untuk setiap elemen dari colors yang kita simpan di variabel color. Bisa dipahami sampai di sini bahasanya? Untuk setiap elemen. Berarti elemen ini kan kalau array kan masing-masing elemen ya, red, green, blue, yellow, purple dan sebagainya ya. Untuk setiap elemen dari struktur data colors atau array colors yang kita simpan di variabel color, maka kita mengerjakan ini. Oke, yang kita kerjakan adalah cb warna.items.add color. Jadi di loop satu-satu ya, looping si colors ini. Si colors ini ada berapa elemennya? Nah, itu akan di loop sebanyak jumlah elemennya. Nah, contoh si colors ini, array colors ini ada 10 elemen, maka ini akan di loop sebanyak 10 kali. Ya, di mana masing-masing nilai, ya, masing-masing elemen itu akan kita simpan di variabel color. Oke, jadi untuk looping yang pertama, simpan ke variabel color warna red. Oke, jadi looping yang pertama variabel color warnanya adalah variabel color, nilainya adalah red. Jadi ketika kita cetak di sini, maka bukan cetak, ketika kita tambahkan cb warna.items.add, maka ini colornya kan red, tambah satu item red di combo box kita. Looping yang kedua green, variabel color bukan red lagi, variabel color sekarang adalah green ya. Kita tambahkan lagi ke combo boxnya. Berarti di combo boxnya nanti sudah ada dua item, ada red, ada green. Looping yang berikutnya yang ketiga kali, variabel color bukan green lagi, tapi berubah menjadi blue ya, jadi blue. Nah, tambahkan lagi ke combo boxnya. Jadi sudah bertambah 3 item, red, green, blue. Begitu juga dan seterusnya sampai dengan yang terakhir ya. Sampai dengan yang terakhir yaitu elemen gold. Nah, kira-kira gitu. Bisa dimengerti kira-kira? Ya, bisa? Bisa, Sir. Makasih. Bisa ya. Oke. Oke ya. Jadi ini contoh penggunaan dari for each ya. Sebenarnya for each ini bukan hanya untuk array aja sih, masih banyak kegunaannya. Bahkan
elemen-elemen di satu form ini kita bisa for each kan, ya. Jadi kita mau ambil semuanya. Nah, ini kebetulan cuma ada berapa elemen? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, kita mau ambil semua elemen di sini. Bisa nggak? Bisa. Pakai apa? Pakai for each. Nah, ya. Contoh. Oke. Oke. Nah, konsepnya jelas ya. Untuk penggunaan switch di sini, ya. Kamu bisa pakai integer, ya. Ataupun desimal juga bahkan bisa untuk yang switch di sini, ya. Mau pakai yang tipe data string juga bisa, mau pakai yang boolean juga bisa. Kalau boolean berarti case-nya cuma 2, case true ataupun case false saja. Nggak ada yang lain lagi kan, nggak ada default lagi, ya. Nah, jadi itu contohnya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang di sini untuk yang switch seharusnya sudah paham ya. Nah, di sini saya akan jelaskan lagi mengenai konsep OOP ya, Object Oriented Programming di bahasa C, ya, bahasa C#, OOP, Object Oriented Programming. Biasanya ini websitenya, ya. Mungkin ini kita lebih ke apa dulu ya? Saya jelaskan secara teori OOP, Object Oriented Programming. Oke, nah pemrograman secara apa ya pembagiannya kita katakan jenis apa ya penulisan code lah ya, kita katakan penulisan code. Kalau yang kamu pelajari di bahasa di algoritma dan pemrograman itu namanya pemrograman prosedural ya, struktural ya, pemrograman yang dikerjakan dari baris 1 sampai dengan baris terakhir, ya kan? Kalaupun ada loop, dia akan loopnya di sana aja, ya kan? Intinya dia akan mengerjakan dari baris pertama sampai akhir, baris terakhir, selesai, ya kan? Nah, beda halnya dengan OOP, Object Oriented Programming, pemrograman berorientasi objek, ya. Jadi simpelnya gini. Katakan manusia, ya. Katakan kita kan manusia nih, ya. Manusia ini walaupun sama ya, antara si A dengan si B sama-sama manusia memang. Cuma ya, tentunya ada bedanya. Antara si A dengan si B bisa saja bedanya contohnya dari segi sukunya, ya. Oh, satu ini suku Melayu, satu lagi suku Tionghoa contohnya, ya. Nah, dan sebagainya, suku Dayak contohnya. Nah, dan sebagainya, ya. Nah, jadi walaupun sama-sama manusia tapi dia punya, kalau di OOP kita namakan sebagai properti, ya. Kita namakan sebagai sebuah properti. Jadi manusia ini propertinya apa saja nih? Nah, manusia punya properti, contohnya seperti yang tadi saya sampaikan, dia ada suku, ya. Kemudian properti yang lain apalagi warna kulitnya. Warna kulit itu juga adalah sebuah properti. Intinya properti itu adalah apa yang memang sudah dimiliki oleh sebuah objek, ya. Kita katakan sebuah objek, ya. Sebuah objek dia memang dari asalnya dia udah punya. Begitu objek tersebut ada, maka akan sudah ada propertinya, ya. Propertinya sudah ada. Oke. Jadi yang sudah ada propertinya, begitu objek
tercreate, ya, begitu objeknya ada, maka propertinya juga akan mengikuti. Oke, contohnya seperti tadi suku, warna kulit, ya, kemudian warna bola mata, ya, bentuk hidung mungkin, ya, ada mancung, ada pesek mungkin, ya kan, tinggi badan, nah, badan, ya kan, dan sebagainya, ya, itu namanya properti. Ataupun contohnya tanggal lahir, nah itu juga properti, nama, ya, nama seseorang, nah, dan sebagainya, ya. Jadi setiap objek itu memang sudah memiliki propertinya, ya, itu namanya properti. Oke. Nah, satu lagi di OOP kita mengenal istilahnya adalah metode, ya, sebuah metode. Jadi metode ini adalah kemampuan apa yang sanggup dikerjakan oleh sebuah objek. Oke. Jadi contoh kalau manusia, ya, objek manusia, kemampuannya apa? Salah satu kemampuan manusia adalah bernalar, ya, memikirkan sesuatu, ya, bernalar, ya. Kemudian contohnya bisa berkomunikasi, sosialisasi, ya. Jadi nggak semua objek bisa, ya. Yang bisa tentunya hanya objek manusia contohnya. Kalau objek hewan mungkin bisa, mungkin nggak semua, ya, mungkin sebagian bisa objek hewan bisa berkomunikasi, ya. Nah, kalau objek tumbuhan, mungkin katakan tidak bisa saling berkomunikasi, saling sosialisasi, mereka nggak bisa, ya, nggak ada sifatnya komunikasi, ya kan, kalau tumbuhan. Oke. Nah, jadi masing-masing objek dia punya kemampuan, ya. Jadi inilah konsep OOP yang paling sederhana yang perlu kamu pahami adalah seperti yang tadi saya sampaikan, ya. Jadi kalau manusia ini, kalau di object oriented programming kita namakan sebagai sebuah kelas, ya, sebuah kelas, sebuah cetak birunya, blueprint, ya, blueprintnya, sebuah kelas. Oke. Baru nanti dari kelasnya kita jadikan sebagai sebuah objek. Contohnya Andi, si Budi, si Cindy, nah, si ini, si itu. Nah, itulah namanya objek. Ya. Kalau manusia itu kita namakan sebagai sebuah kelas. Oke, kelas manusia. Manusia, nama apa? Kelasnya manusia, objeknya bisa aja contoh namanya si Andi lah, si Budi, si Cindy, dan sebagainya. Ya. Contoh properti yang lain apalagi jenis kelamin, ya, jenis kelamin bawaan kan, begitu objek yang tercreate pasti sudah ada jenis kelaminnya apa, pria kah atau wanita, sudah pasti, ya, jenis kelamin itu kan sudah pasti. Nah, cuma mungkin ada yang salah kaprah, harusnya ya jenis kelaminnya pria tapi dianggap wanita, nah, ya, kan ada yang seperti itu juga. Oke. Nah, jadi kira-kira ini konsep OOP, ya. Nah, jadi sisa what are class on an object, ya. Jadi contohnya seperti ini. Nah, yang tadi saya bilang, ya, yang tadi saya sampaikan, kelas ini kelasnya buah atau fruit, ya, kelas buah. Nah, objeknya apa? Objeknya adalah apel, ada banana, ada mango, ya, dan sebagainya, ya, pear lah, sirsak mungkin, ya kan, apalagi, dan sebagainya, ya. Pokoknya yang ini kelas ini itu kita apa? Satu buah kumpulan, ya, satu buah kumpulan dari apa? Kita namakan, kalau biasa kita namakan namanya blueprint atau cetak biru, ya, cetak biru atau blueprintnya. Oke. Nah, mungkin kamu pertanyaan, emang apa kelebihan penggunaan OOP dibandingkan yang struktural program dikerjakan satu persatu baris, ya, sampai dengan selesai, ya kan? Apa kelebihannya penggunaan OOP? Nah, OOP ini salah satu kelebihannya adalah program yang kamu buat bisa lebih scalability, ya,
scalable, ya. Artinya program yang kamu buat makin lama bisa berkembang, makin besar, makin besar, makin besar. Bisa di scalable, ya. Scalability-nya punya kemampuan scalability. Artinya nih, program kamu awalnya kamu buat kecil aja, tapi kamu pakai OOP, ya, kamu pakai OOP. Nah, dari program kecil kamu gampang nanti untuk mengembangkan menjadi satu program yang besar, ya. Nah, bedakan kalau misalkan kita buatnya pakai yang struktural, ya, yang contoh yang kamu pakai bahasa C++ yang dipelajari di algoritma. Nah, itu scalability kah, scalable kah? Scalable sebenarnya. Gampangkah untuk membuat dari yang seperti demikian supaya jadi program besar yang struktural tadi? Susah, ya, sangat susah. Sangat susah sekali kamu mengembangkan dari, kalau program yang kamu tulis pakai struktural dikerjakan satu persatu baris, kamu mau dijadikan program yang agak besar, ya, di scalable lagi, ada perubahan di satu bagian itu nanti kamu akan kesulitan, ya. Kalau OOP gampang, kamu cukup perbaiki saja di bagian kelasnya. Sesudah kamu perbaiki di kelas, objeknya semuanya kena nanti. Nah, bayangkan kalau kamu pakai yang struktural, ada 10 bagian nih, ya, ada 10 bagian. Nah, kamu perlu perbaiki bagian ini, bagian ini, bagian ini, bagian ini. Semua perlu kamu perbaiki jadinya, ya, perlu kamu revisi lagi. Nah, kalau pakai OOP, kamu cukup perbaiki yang bagian kelasnya saja, ya, kelas utama, ya. Jadi ini utamanya kan di kelas, ya. Nanti dari objeknya itu semuanya ibaratnya kita apa? Baca dari kelasnya semua, ya. Jadi ini contohnya. Nah, kalau kamu buat satu program, usahakan jangan pakai yang pemrograman struktural, ya. Karena nanti untuk scalable-nya susah sekali, ya. Kalau dulu, ya, dulu masih dibuat pakai struktural, dikerjakan satu persatu baris, ya kan. Nah, kalau sekarang lebih gampang sih kalau kita pakai konsep yang OOP, ya. Jadi contoh yang lain, kelasnya apa? Kelas car, ya. Kelas mobil nih, ya, kelas mobil. Nah, objeknya apa? Ada mobil merek, ini mungkin lebih ke apa? Merek sih, ya. Merek Volvo, ya. Ataupun nanti yang Volvo ini tipenya ada apa saja, ya. Nah, ada merek Audi, ada merek Toyota dan sebagainya, ya. Ini contoh. Oke, bisa pahami dulu, ya. Jadi kelas ini kamu bisa artikan sebagai cetak biru, ya. Kalau namanya car, ya, berarti nanti di objeknya itu dia punya cetak biru berupa mobil. Mobil itu ada apa saja? Contoh, mobil itu wajib ada setir, ya. Jadi objeknya mau Volvo, mau Audi, mau Toyota, mau Daihatsu, mau BMW, mau Ferrari atau apapun itu pasti ada setirnya. Nah, ya. Tapi terlepas dari punya setir, mau setirnya di kiri kah, di kanan kah, yang penting tetap ada setir, ya. Mau bentuk setirnya mungkin bulat, ya. Bentuk setirnya mungkin yang apa? Setengah lingkaran, ya, mobil sport setengah lingkaran, ya kan. Nah, ataupun apa, ya, yang penting ada setir. Nah, terlepas dari setirnya bentuk apa itu nanti masing-masing. Nah, kira-kira gitu. Oke. Kemudian car ini ada apa lagi? Ada bannya minimal berapa? Minimal 4 buah, ya kan, minimal, ya kan. Ada truk mobil juga enggak? Mobil, ya. Cuma bannya kan lebih dari 4, ya. Ada yang truk mungkin bannya ada 16 contohnya, ya. Kalau dia bawa kontainer lagi, nah 16 contoh, ya. Jadi dia punya sifat-sifat yang seperti car, ya. Dia memiliki properti sebuah car, mobil.
propertinya dia punya ban. Jumlah bannya berapa itu masing-masing merek mungkin beda ya. Jenis kendaraan mungkin truk, kalau truk bannya lebih besar, lebih banyak ya. Bannya berapa inci? Nah, kalau truk lebih besar. Nah, kalau mobil sport mungkin bannya sekian inci. Kalau mobil yang mobil penumpang bannya sekian inci dan sebagainya ya. Nah, jadi contohnya ya seperti ini. Oke, saya pahami dulu ya. Konsepnya paham dulu di sini ya. Kamu perlu apa dulu? Kita nggak coding dulu. Di sini pahami konsepnya dulu. OP ini kira-kira gimana? Ya, oke. Jadi intinya kalau yang properti yang tadi yang punya setir, yang punya ban mobil, ya, apalagi punya mungkin headlampnya 2, ya, kemudian punya transmisi, ya, transmisinya ada bagi 2, ada manual, ada otomatis, ya. Nah, itu properti, itu semuanya adalah properti, ya. Nah, metode dari sebuah car, metodenya apa? Kemampuan dari car ini apa kira-kira? Mobil ini kemampuannya apa? Ya untuk transportasi, ya kan? Nah, cuma beda kan, masing-masing merek beda. Contoh si Volvo ini top speednya dia punya kemampuannya berupa kecepatan top speednya adalah sekian kilometer ya, sekian kilometer per jam. Nah, kalau yang Toyota contoh Avanza mungkin top speednya 150 saja. Nah, yang Audi nah mungkin top speednya beda-beda. Itu kemampuan ya. Setiap objek itu punya metode. Metode itu artinya adalah kemampuan dari sebuah objek. Kalau properti berarti apa yang sudah dimiliki. Ya, sebuah mobil dia punya apa? Punya bannya minimal 4. Ada transmisinya juga, ada setirnya. Nah, kira-kira gitu. Ya, kemampuannya apa? Kemampuannya salah satunya contohnya adalah top speednya. Ya, kecepatannya masing-masing beda. Ya, itu kemampuannya, ya kan? Apa yang bisa dilakukan oleh sebuah objek itulah yang kita namakan sebagai metode. Oke, paham di sini? Nah, nggak paham nanti coba silakan kamu ulang-ulang lagi. Ya, jadi di sini juga ada keterangan OP is faster and easier to execute. Nah, ini salah satu keunggulan dari menggunakan OP. Ya, OP provide a clear structure for the program. Lebih gampang kita baca untuk yang OP ini. Ya, OP helps to keep the C subcode dry, don't repeat yourself. Ya, artinya mengulang-ulang terus. Ya, bagian-bagian yang sama kita ulang lagi. Nah, itu salah satu keunggulan dari OP, dia mencegah. Ya, oke, gampang untuk di maintain, ya, gampang untuk di maintain, nah, dipelihara, ya, di modify itu berarti diedit, ya, code-nya kita modifikasi atau diedit. Debug ini maksudnya adalah mencari error. Jadi kita buat program, kalau programnya sudah besar sekali, codingnya sudah lumayan panjang, ya, puluhan ribu baris. Nah, kita cari errornya juga bukan gampang, bukan perkara yang gampang sebenarnya. Ya, jadi makanya ada istilahnya debug. Debug itu adalah sebuah lebih ke arah sebenarnya mencoba, ya, mencoba satu persatu baris, lihat nilainya apa, ya. Nah, biasanya di debug ini biasanya kita gunakan untuk mencari penyebab error juga. Salah satunya untuk mencari penyebab terjadinya error ataupun mencari penyebab kok bisa outputnya salah nilainya, ya. Inputnya sekian. Contoh kita input 10 tambah 10. Kok bisa sih outputnya jadi 101 contohnya. Nah, kita debug, kita lakukan proses debug namanya. Ya, mencari ini kesalahannya di baris yang mana, ya, baris yang satu ini rupanya. Nah, baris satu ini rupanya ada penambahan 1. Jadinya 10 kali 10 jadinya
jadi 101 contohnya, ya. Itu salah satunya untuk proses debug. Oke, nah ini konsep awal untuk OOP. Class and object, ya. Class and object seperti yang tadi saya sampaikan. Ini ada contoh, kalau kita ambil contoh kasus yang car tadi, ya, kita ada satu buah kelas nih, nama kelasnya adalah car, ya, mobil, ya. Nah, di mana di kelas car ini punya properti, ini properti loh, ya kan, color. Setiap mobil itu pasti punya warna, ya, warna dari mobilnya. Oke, nah colornya adalah red contohnya. Oke, kelas mobil ya punya propertinya colornya di sini di set warna merah, ya, ini warna awal. Nah, untuk membuat sebuah objek, ya, untuk membuat sebuah objek, penulisannya jadinya seperti ini. Class car, ya, string dari color. Oke, ini nanti kita perbaiki, kita nggak pakai bentuk yang seperti ini sih, tapi bisa pakai bentuk yang seperti ini. Jadi kita punya satu kelasnya car, di mana di kelas car ini kita punya satu objek, yaitu objeknya adalah color. Nah, untuk buat jadi sebuah objek, kita pakai caranya seperti ini. Car my obj, ya. Jadi ini my obj ini maksudnya adalah si objek mobil, ya. Jadi bisa aja kita ganti car Toyota atau car Ferrari, car Lambo, nah, car Daihatsu atau apapun, ya. Jadi tipenya adalah atau objek ini tipenya adalah car my obj, tipenya adalah car maksudnya. Oke, untuk buat sebuah objek kita perlu menggunakan ini new car, ya. Kita perlu menggunakan kata kuncinya new di sini. Oke, nah kemudian kita cetak my obj.color. Hasilnya apa di sini? Hasilnya nanti kita dapat red. Oke, kita akan mendapatkan red di sini. Oke, nah contoh lagi ini multiple. Nah, salah satu OP ini kita bisa buat beberapa objek, ya. Jadi di sini dibuat ada dua objek. Objek 1, objek 2, ya. Jadi contoh yang objek 1 ini kita anggap Toyota, yang objek 2 ini kita anggap Daihatsu. Oke. Nah, di mana warnanya masih sama, yaitu sama-sama red, walaupun beda ya. Satu Toyota, satu Daihatsu. Oke. Nah, ini yang lebih kita lebih direkomendasi ya. Artinya filenya kita pisah. Kalau ini kan gabung nih, ya. Di dalam kelasnya langsung deklarasi objeknya. Ya. Di dalam kelas ini langsung kita deklarasi objek. Nah, ini tidak direkomendasikan bentuk yang seperti ini. Ya. Lebih kita condong lebih ke bentuknya seperti ini. Jadi ada satu file class, ya, ada satu file class di sini, oke. Baru ini program utamanya, ya, program ataupun kita bisa namakan form mungkin, ya, di formnya. Jadi ada satu kelas, satu file, ini satu file, baru di sini kita buat deklarasinya, oke. Car my obj new car. Oke, next. Class member, ya. Class member di sini maksudnya adalah properti. Itu yang tadi saya sampaikan, ya. Class member itu maksudnya adalah properti di sini, ya. Jadi salah satunya ini class my class, ya. Ini entah dibuat kenapa. Nah, intinya nama kelasnya adalah my class, ya. Ada propertinya color red, ya. Nah, di sini ini dianggap properti sih. Nah, padahal sebenarnya ini lebih condong ke metode kalau menurut saya, ya. Karena setiap mobil itu kan punya
kemampuannya kan, sebenarnya lebih ke kemampuan kalau max speed ini ya, kalau menurut saya ya. Tapi ya terserah sih, namanya juga programmer yang buat ya kan. Masing-masing orang tentunya punya persepsi yang berbeda-beda ya. Oke. Nah, baru di sini ini ada satu metode nih. Nah, metode ini maksudnya adalah kemampuan. Ya, apa yang kemampuan dari sebuah objek ini apa? Nah, contoh kemampuannya namanya full throttle. Nah, the car is going as fast as it can. Nah, ini full throttle kan berarti apa ya? Gasnya kandas maksudnya ya kan? Gas kandas ini ya. Nah, jadi ketika full throttle maka the car is going as fast as it can. Nah, contohnya ini kemampuan. Oke. Nah, string colors, maintain max speed ya. Fill tidak perlu. Ini dia buat objek yang baru juga nih sama. Car Ford new car, Ford model sampai Mustang, Ford color, Ford year, nah seterusnya ya. Nah contoh ya, saya akan contohkan pembuatan satu buah kelas ya di sini. Kita buat kelas dulu ya. Itu namanya kelas. Klik kanan di conditional statement ya. Kemudian kita pilih add, kemudian kita pilih kelas. Oke, nama kelasnya kita buat contohnya manusia. Ya. Contoh manusia. Oke, kelas manusia. Nah, kelas manusia dia punya properti apa saja. Contoh, katakan punya properti string nama, ya, ada nama. Kemudian string jenis kelamin, ya, desimal, tinggi, kata, oke, desimal, berat. Contoh ini dulu ya. Katakan kelas manusia ini dia punya propertinya seperti ini ya. Lalu di sini kita akan buat objeknya. Saya buat satu buah form yang baru aja ya. Add Windows form 4 add. Oke. Baru saya buat satu tombol aja sebagai pemicu aja sih ini. Sebagai pemicu di sini. Ini button 1 kita ganti jadi create object. Jadi tadi kan kita udah buat kelas ini ya, kelas manusia ya kan. Nama, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan ya kan. Nah, di sini kita buat objeknya ya. Istilahnya adalah instantiation ya, diinstanskan. Instansi itu maksudnya proses membuat sebuah kelas menjadi objek ya, diinstanskan. Oke. Jadi tadi kita punya kelas namanya kelas manusia ya. Nah, di sini sudah terdeteksi kan kelas manusia ya. Manusia contoh katakan manusia apa yang kita bilang? Manusia budi lah kita katakan ya. Manusia budi sama dengan new manusia ya. Oke. Oke, jadi untuk deklarasi sebuah objek, kita harus gunakan kata kuncinya new. Ya, intinya kalau sebuah kelas, ya, kamu mau gunakan sebuah kelas, maka kamu harus tulis seperti ini, new. Harus ada kata kuncinya new di sini, wajib. Ya, nggak boleh tidak ada ya.
Kalau cuma manusia budi, itu nanti nggak bisa. Itu nanti dianggap objeknya masih kosong. Oke? Bisa dipahami sampai di sini? Masih bingung nggak apa-apa? Ya. Silakan kamu coba kembali. Ya. OP ini perlu latihan. Ya. Perlu kamu tes, kamu latih terus. Dulu awal dulu saya kuliah juga nggak ngerti konsep OP ini, sama sekali nggak ngerti, blank ya, dijelasin waduh blank, nggak ngerti. Nah tapi ya harus ada kamu jeripaya kamu untuk pahami dulu konsep OP ini ya. Kalau nanti kamu udah paham konsep OP, kamu pasti enak nih pakai OP ini. Oh rupanya enak kali pakai OP ini dibanding pakai yang pemrograman yang biasa yang kerjakan satu persatu baris. Nah itu nggak direkomendasikan sebenarnya ya. Nah manusia budi sama dengan new manusia. Nah manusia ini dia punya properti apa saja, ada nama, ada jenis kelamin, ada tinggi badan, ada berat badan, ya kan. Nah kita bisa tulis seperti ini, budi dot apa nggak bisa, oh sorry, ini kayaknya kita perlu tambahkan kata kunci public seharusnya. Ini saya tutup aja form yang nggak perlu ya, form yang tadi. Nah seperti ini betul ya. Jadi di OP ada satu konsep lagi supaya variabel-variabel di sini bisa kamu akses pada saat kamu buat sebuah objek, maka kamu perlu tambahkan ini public di depannya semua ya, public. Jadi variabel-variabel yang mau kamu buat supaya bisa diakses dari objek itu perlu kamu jadikan public semuanya ya. Kalau tidak ada public, efeknya apa? Akan dianggap sebagai variabelnya private. Nah, private di sini maksudnya adalah hanya dikenali di kelas ini aja, ya. Hanya dikenali di sini variabel tersebut. Sementara ketika kita jadikan objek, variabelnya nggak dikenali jadinya. Oke, jadi harus tambahkan nih kata kuncinya public. Oke. Nah, budi dot Budi Setiawan contohnya. Nah, kemudian ada properti apa lagi di sini? Jenis kelamin. Budi dot jenis kelamin sama dengan pria. Properti apa lagi? Tinggi badan, berat badan. Budi dot tinggi badan. Tinggi badan ini kan tadi kita set desimal ya. 165,8 contohnya. Jadi berat badan sama dengan 65,4. Oke. Nah, ini kenapa error? Ini kan error nih, ya kan? Nah, terjadi error kenapa? Kita perlu konversi. Nah, convert dulu. Convert dot to desimal. Seperti ini ya. Artinya kalau jumpa error dari waktu pengisian nilai, tinggal kamu convert aja ya. Kalau nggak error ya udah, it's okay, lanjut aja. Convert to desimal. Nah ini manusia yang pertama ya, si Budi. Oke, yang kita akan namakan sebagai si Budi. Oke, nah kemudian contoh kita buat lagi manusia yang lain, manusia atau Cindy aja ya, sama dengan new
manusia. Oke. Nah, Cindy sama dengan Cindy Sari, contohnya. Cindy dot jenis kelamin Cindy dot tinggi badan sama dengan, ini harus convert berarti ya, desimal tinggi badan contoh 155. Jadi dot berat badan sama dengan convert dot to desimal badannya 5. Oke. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini salah satu penggunaan dari OP di sini. Oke. Nah, kalau kita mau cetak hasilnya gimana? Nah, kalau kita mau cetak nih, nah daripada kita buat di sini mi_checkbox.show satu-satu nama Budi jenis kelamin. Nah, daripada seperti itu ya, bayangkan kalau kamu ada 10 manusia, kamu mau cetak satu-satu namanya. Ya, nama, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan. Panjang nanti kode kamu, ya kan? Nah, daripada seperti itu, bagusan kita buatnya di kelasnya langsung. Nah, itu salah satu keunggulan dari kelas. Ya. Jadi, kita bisa buat seperti ini. Public void cetak detail. Ya. Cetak detailnya. Ya. Public void cetak detail. Nah, kita tambahkan di sini mi_checkbox. Ini checkbox-nya nggak mau muncul. Oke, kita tambahkan nih using system.windows.form. Ini perlu tambahnya using system.windows.form. Ini checkbox.show. Nah, kita show kan nih. Contoh di sini nama ini /n untuk turun baris ya kan, jenis sama plus /n untuk turun baris lagi, tinggi dan sama dengan plus tinggi dan dot to string, konversi ke string ya, karena ini angka. Oke, baru yang terakhir badan /n dan sama dengan plus badan dot to string ya, ini kan untuk mencetaknya ya kan, cetak detail. Nah, jadi waktu kita di sini ya, kita di bagian sini kita tinggal cetak aja, kita tinggal tulis budi.cetak detail, selesai. Nah, jadi yang Cindy juga sama, cindy.cetak. Jadi bayangkan kalau misalkan ada banyak baris nih yang mau kita execute. Nah, daripada kamu letakkan di sini, daripada kita letakkan di sini, ataupun sebenarnya bisa aja kita jadikan sebuah function ya. Cuma kurang bagus sih ya, kurang bagus kalau kita cuma jadikan function ya. Lebih bagus kita pakai kelas. Kita buat satu kelas dulu. Nah, cetak detail. Nanti ini akan terpanggil cetak detailnya di sini ya. Nah, kalau kita jalankan contoh ya. Jalan form yang ketiga, kita set dulu di bagian program.cs, kita jalankan form
Nah, Situ udah ya. nah, create object. Nah, ini yang objek yang pertama, si Budi. Nama Budi Setiawan, jenis kelamin pria, tinggi badan 165,8, berat badan, dan seterusnya. Ya, ini yang kedua, Cindy Permatasari, jenis kelamin, ini jenis spasi harusnya. Jadi keunggulan OP juga salah satunya nih, kalau ada kesalahan di code kamu cukup rombak di bagian kelasnya saja. Contoh ini ada kesalahan penulisan, salah di sini kan, ya udah rombak di sini aja, udah selesai. Ya, jadi nanti efeknya kemana? Ke semua objek yang menggunakan kelas ini. Ya, jadi itu salah satu keunggulan kita pakai OOP. Ya. Kita rombak cukup, kita editnya cukup di bagian kelasnya. Makanya OOP ini scalable. Ada perubahan di yang mencakup banyak bagian, cukup kita lakukan di kelasnya saja, selesai. Nggak perlu kamu rombak susah-susah di satu form ini ada pakai, form ini ada pakai lagi. Wah, nanti susah. Ya. Kamu cukup rombak di bagian kelasnya saja. Sudah selesai, kena semuanya. Semua bagian, semua form kena. Ya. Yang pakai kelas ini semuanya kena. Oke.